Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam Allah, selalu di dalam penjagaan Allah, selalu di dalam pemeliharaan Allah, dan selalu di dalam kasih sayang serta berkecukupan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ini kita akan mengkaji, kemanapun kita pergi, pasti kita melewati Allah. Tanpa melewati Allah, maka tak akan pernah kita bisa pergi ke mana-mana. Kalau di dalam diri, karena hidup inilah Allah, itulah jalan menuju Allah. Akan tetapi ketika kita saat di luar diri, misalkan badan ingin bergerak maju ke depan, pasti melewati Allah dulu, kemudian baru bisa bergerak ke depan. Ketika kita berjalan ke samping kanan, pasti melewati Allah dulu, baru bisa bergerak ke samping kanan. Demikian juga samping kiri dan ketika mundur ke belakang. Jadi maknanya apapun yang dikerjakan oleh manusia pasti di dalam izin Tuhannya. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa seizin Allah. Termasuk pergerakan-pergerakan yang kita lakukan, yang kita alami selama ini, tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus, jalan menuju Tuhan, jalan mengabdi kepada Tuhan. Bila kita selalu ingat dan ingat bahwa tiada satu pergerakan pun atas diri kita tanpa kehendak Allah. Dan kita meyakini ataupun kita menyaksikan rahasia ilahi yang ada pada diri orang lain. Sama halnya bila kita memandang diri kita, kita dikuasai oleh Allah. Maka kita pun ketika melihat orang lain atau makhluk lain yang kita pandang pun juga dikuasai oleh Allah. Maka berlakulah firman-Nya Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Inilah tanda bukti kekuasaan Allah yang selama ini tidak pernah kita saksikan. Inilah tanda kesaktian Allah yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Karena selama ini kita hanyalah memperhatikan, karena selama ini kita hanyalah menyimak ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam bulan yang suci ini, marilah bersama termasuk saya sucikan diri kita dari hal-hal yang selain Allah. Bagaimanakah cara mensucikan diri kita dari hal-hal yang selain Allah? Caranya adalah sadari dan sadarilah
bahwa sebenarnya kita umat manusia ini, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tak terkecuali siapapun, semua umat manusia ini adalah hanya makhluk. Makhluk yang tidak bisa bergerak apa-apa, makhluk yang tidak bisa berposisi sebagai siapa-siapa. Jadi hanya makhluk yang bukan pencipta, hanya makhluk yang tak punya kuasa. Inilah aplikasi dari la haula wala quwata illa billah. Aplikasikan itu dengan sebenar-benarnya aplikasi. Jangan kita hanya membaca la haula wala quwata illa billah doang, tapi kita di dalam hati kita selama ini masih menjadi sang pencipta atas diri kita. Maka dari itu, bila kita di dalam hati kita masih berkedudukan sebagai sang pencipta yang berkuasa atas kehidupan ini, yang berkuasa atas hidup dan badan ini, maka gugurlah agama dan berketuhanannya. Kenapa kok dikatakan gugur? Karena manusia di dalam hatinya tak ada Tuhannya, tak ada wujud Tuhannya, tak ada hidup Tuhannya, tak ada kuasa Tuhannya, kecuali wujud, hidup, dan kuasa hawa nafsu diri manusia itu sendiri. Inilah yang dikatakan paham ateis, yakni tidak bertuhan alias tidak punya Tuhan. Punya Tuhan hanyalah simbol-simbol saja. Seolah-olah sudah beragama dan seolah-olah sudah bertuhan. Tapi nyatanya realita aplikasi di dalam hati kita sebenarnya yang wujud hanya diri kita. Bukan Tuhannya yang wujud. Kenapa? Karena kita selama ini telah lama mentuhan-tuhankan diri kita sendiri sebagai pencipta apapun yang kita perbuat. Maka dari itu, marilah kita sadari di dalam bertuhan itu berarti Tuhannya lebih nyata daripada manusianya. Tuhannya lebih wujud daripada wujud manusianya. Tuhannya lebih hidup daripada hidup manusianya. Tuhannya lebih berkuasa daripada kuasa manusianya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Sehingga bagi manusia yang sudah bertuhan di dalam hatinya, maka hatinya sudah terlepas dari hukum-hukum fahsya wal munkar, terbebas dari hukum-hukum aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena manusianya sudah ditenggelam di dalam syariatullah. Manusianya sudah tenggelam di dalam hukum-hukum Allah. Manusianya sudah tenggelam di dalam dalil-dalilnya Allah sendiri. Apa hukum Allah? Apa dalil Allah? Ya, hidup inilah hukum dan dalilnya. Ketika manusianya sudah rela, ridho, hanya dipergerakkan, hanya dikuasai, dan hanya dipakai oleh Tuhan yang menciptakan manusianya, maka berlakulah. Itulah yang dimaksud iman itu. Itulah yang dimaksud takwa itu. Ketika manusianya sudah terima ing pandum Gustini, ketika manusia di dalam hatinya sudah tak berkomentar lagi apa-apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Akan tetapi selama ini kan beda. Selama ini kita mengaku bertuhan, akan tetapi kita selalu menolak dengan apa-apa yang sudah Tuhan kepada kita. Contoh, ketika kita usaha, di dalam hati kita pasti penuh pengharapan tentang sebuah keberuntungan atas usaha kita. Akan tetapi di tengah jalan
apa yang kita harapkan tentang keberuntungan tak kunjung datang, malah kita tidak beruntung, malah rugi. Inilah ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita terima juga. Untung ya kita terima, rugi ya kita terima. Akan tetapi bila kita hanya menerima keuntungan saja tanpa menerima kerugian apa yang sudah dikehendaki Tuhan, inilah tandanya bahwa kita menolak Tuhan. Karena kita lebih mementingkan keinginan kita sendiri daripada keinginan Tuhan. Daripada kita ditakdirkan oleh Tuhan, kita hanyalah cinta kepada takdir kita sendiri. Apa itu? Yakni keberuntungan yang kita mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bertuhan inilah kita selalu rela, kita selalu ridho di dalam keadaan apapun. Beruntung ya alhamdulillah, rugi ya bersabar. Disinilah keindahan tentang bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, Tuhannya tetap satu. Meskipun banyak sesebutan tentang Tuhan, nama-nama Tuhan, toh endingnya Tuhan hanya satu. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu ya yang menciptakan manusia ini. Siapakah yang menciptakan manusia itu? Bila tidak ada uripe Allah, maka tak akan pernah ada wujud-wujud badan-badan yang selama ini kita aku sebagai milik kita ini. Jadi inilah tanda bukti bahwa Tuhannya seluruh manusia itu sama. Jadi jangan berdebat-debat lagi tentang Tuhan, karena Tuhan kita semua sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan di dalam memahami kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini. Semoga kita diberi kepahaman, diberi hidayah, kehendak kemudahan untuk melaksanakan, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kemahkan salawat dari bintahul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sahabat-sahabatku yang ingin mengikuti ulang kaji apa yang sudah di-live-kan di TikTok ini, silahkan kunjungi di YouTube Uripe Allah. Diulang-ulang agar tambah masuk, agar tambah tajam hati kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.